Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu yang akan melandasi perjalanan hidup kami di tengah dunia yang penuh dengan pencobaan, yang penuh dengan tantangan dan rintangan, yang membuat kami nyaris putus asa, membuat kami nyaris undur dari Tuhan, membuat kami nyaris meninggalkan pelayanan. Dan kami bersyukur hari ini karena kami ada di balik salib Kristus. Tuhan selalu berikan jalan keluar yang tepat bagi kami. Hamba akan menjelaskan tentang pencobaan. Terangkanlah, bukalah wahyu firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang sederhana biasa ini Tuhan, dengan urapan yang baru dan segar dari Tuhan. Taruhkan perkataan firman-Mu pada bibir lidah hamba, umat Tuhan yang mendengarkan kami sekalian. Tuhan buka hati dan pikiran untuk mengerti dan memahami firman yang berbicara tentang Engkau. Segala gangguan roh jahat, penguasa udara, roh teritorial, penghulu dunia yang gelap, pemerintah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan Roh Kudus mengambil alih pemberitaan firman Allah dari awal hingga sampai pada tamatnya. Jadilah untuk hormat bagi nama-Mu, baik kami yang mendengarkan, bagi saudara-saudara mengikuti siaran langsung, atau sejauh mana suara firman terdengar, semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, karena kami siap mendengarkan Engkau. Demi nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Orang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Shalom. Saya mau tanya kita sekalian, siapa di antara kita yang punya masalah terlalu berat, yang merasa bahwa dia sudah tidak sanggup lagi dan sudah lirik-lirik baygon, yang berkata bahwa Tuhan, mengapa hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir? Apakah salah dan dosaku? Dosaku sudah diselesaikan, dosa turunan sudah diselesaikan, segala kuasa gelap sudah diselesaikan. Kok nggak habis-habis pencobaan? Dan yang mungkin menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa semakin dekat dengan Tuhan semakin banyak pencobaan? Semakin dekat dengan Tuhan semakin banyak masalah yang kita hadapi. Semakin dekat dengan Tuhan, kok begini rumit ya, ikut Tuhan. Kalau begitu nggak usah ikut Tuhan sajalah. Itu kira-kira yang ada di hati dan pikiran manusia yang ketika menghadapi pencobaan dia sudah tidak sanggup dan menyerah. Hari ini saya bicara tentang hanya pencobaan biasa. Biasa tapi sakit Pak, biasa tapi nyakitin, biasa tapi bikin hampir putus asa. Bapak mah enak bilang biasa. Saya, kalau saudara ikuti saya punya, maka saudara menyerah juga ikut Tuhan. Saya tidak berani buka-bukaan pencobaan apa, tantangan apa, masalah apa yang saya alami. Saudara tidak tahu, pendeta juga punya pergumulan yang besar. Saudara tidak tahu bahwa pendetanya mungkin diam-diam bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya hampir putus asa. Tuhan, saya tidak tahu mau bikin apa lagi. Jemaat kan tidak tahu itu. Tetapi karena Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melewati semua, maka teladan ini mau kami berikan kepada jemaat. Kalau pemimpin saja kalah, bagaimana jemaat? Jadi hadapi pencobaan sampai titik darah penghabisan. Karena Tuhan berjanji, seperti lagu Ambon, beta janji, beta jaga, ale sampai berapa? Sampai kapan? Sampai? Ya. Sampai selamanya. Luar biasa. Hanya pencobaan biasa. Suratan Paulus kepada jemaat di Korintus ayat 13 dilatar belakangi oleh perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir. Mereka diperbudak di Mesir. Bayangkan sudah diperbudak, mereka bebas. Mereka bahagia dong. Awal-awal pembebasan bahagia. Wah, kita bebas. Tidak ada lagi yang menindas kita, tidak ada lagi yang mengintimidasi kita, tidak ada lagi yang menekan kita. Ternyata dalam perjalanan lebih berat lagi. Sampai-sampai orang bilang, di
Mesir kekurangan makan kah? Di Mesir ada bawang bombay, ada daun prei, kita makan roti. Kenapa lu bawa di tengah-tengah kita menderita? Moses alias Musa. Moses itu sama dengan Musa. Menggambarkan bahwa anak Tuhan ketika hidup di dalam dosa, diikat, dibelenggu oleh dosa dan kuasa roh jahat. Tapi ketika dia dibebaskan, Tuhan izinkan dia masuk dalam padang gurun. Dia sadar, kok sama saja. Lebih baik kembali ke yang dulu saja. Lebih baik kembali kepada hidup yang lama. Karena hidup yang lama orang lebih sayang beta daripada datang kepada hidup yang baru. Ternyata konsep Alkitab, setelah dibebaskan, kita masuk di dalam padang gurun. Untuk apa? Untuk dimurnikan, supaya bisa masuk dalam tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Karena Tuhan mau supaya kita masuk surga. Orang yang masuk surga itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang terbaik, orang-orang berkualitas. Itulah yang Tuhan pilih masuk surga. Kemarin saya khotbah di Rutan, Kupang. Tahu Rutan? Bukan hutan, Rutan, rumah tahanan. Jadi jangan suka ada waktu khotbah di hutan, bukan. Saya khotbah di Rutan dengan tema hidupku berharga. Saya bilang sama mereka, apapun yang kamu lakukan di kesalahan, apapun yang kamu lakukan ketika kamu datang kepada Kristus, minta ampun, Dia mengampuni, dan hidupmu berharga. Walaupun orang membuli kamu, walaupun orang terus melihat masa lalu kamu, tapi ingat, tahu dalam hatimu kami adalah orang-orang berharga, orang-orang pilihan, orang-orang berkualitas. Kenapa? Karena kamu dicipta segambar serupa dengan Tuhan Allah. Dicipta segambar serupa dengan Tuhan Allah dari mana? Dari debu tanah. Debu tanah yang bagaimana? Bukan debu tanah di pinggir jalan, debu tanah pilihan, debu tanah yang berkualitas. Jadi kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang berharga, dicipta dari tanah berkualitas. Bilang di orang sebelah saudara, lu tanah yang berkualitas. Kalau tanahnya berkualitas, pasti tanahnya baik. Kalau tanahnya berkualitas, berarti penuh cinta kasih. Lalu Anda bertanya, Pak Pendeta, bagaimana dengan orang yang suka berkelahi setiap hari? Mereka dicipta dari tanah apa? Mereka dicipta dari tanah sengketa. Kan dari tanah sengketa, dari dinas pertanahan tidak bisa ukur, maka jadi persoalan. Tapi kita dicipta bukan dari tanah sengketa, amin? Dari tanah pilihan, tanah berkualitas. Jadi Tuhan mau masuk surga itu betul-betul orang berkualitas. Saya mau saudara di sini orang berkualitas, orang militan, radikal, menghadapi pencobaan mau mati-mati, karena sudah pasti masuk surga. Saudara lewat pencobaan atau tidak pasti mati. Bilang orang di sebelah saudara, lu mau atau tidak lu pasti mati. Saudara mau atau tidak pasti mati. Mau kemana setelah mati itu yang penting. Tapi di pintu elok saya mau bilang, kamu mati hari ini, mati besok, mati kapan saja, tempatmu di surga. Maka saya mau jemaat ini harus berkualitas. Biar 5 orang, tapi 5 orang militan. 5 orang beriman yang luar biasa. Biarpun hanya 10 orang, tapi 10 pendoa syafaat yang luar biasa. 10 pemenang jiwa yang luar biasa. 10 pengkhotbah yang luar biasa. 10 penginjil yang luar biasa. Lisa pasti kaget. Bapak suruh doa syafaat. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Di pintu elok saudara akan diajar melayani Tuhan, jangan militan. Saya bangga dengan Natal Ikmal kemarin. Hampir setengah dari pintu elok yang pimpin. Amin. Bisa kasih tepuk tangan. Pemain musik pintu elok, protokol pintu elok, worship leader pun pintu elok, walaupun dia beralih ke gereja lain. Biar orang bilang, Bapak ini dimanfaatkan. Saya bilang tidak apa-apa. Saudara dimanfaatkan karena bermanfaat. Amin. Hal yang tidak bermanfaat orang tidak akan manfaatkan, betul? Maka pintu elok itu bermanfaat, maka dimanfaatkan. Tapi kalau orang sama bilang saudara pelin-pelan, kamu tidak akan mengalami pertumbuhan yang maksimal. Harus ambil satu keputusan. Saya setiap malam berdoa terus. Kadang-kadang saya tidur baru jam 4, mama suka kasih bangun. Kenapa? Sepanjang malam hanya berdoa. Sebut nama satu persatu. Saya sebut nama satu demi satu. Kalau bisa kembali sudah ke rumah.
Saudara dengar isu bilang pendeta Markus mau pindah alur, betul? Betul atau tidak? Saya bilang itu hoax. Kalau saya pulang alur itu kamu gimana? Kecuali kamu sudah kuat, sudah berdiri sendiri bersama bukan pi alur lain, langsung di sorga. Kan di alur juga banyak masalah. Di Surabaya juga banyak masalah. Di Kupang juga banyak masalah. Pokoknya di dunia itu banyak masalah. Jadi kamu sudah kuat, sudah berdiri, sudah teguh, sudah dewasa, baru Tuhan sekarang mau ambil sudah. Amin. Kamu harus militan. Pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa. Kenapa pencobaan biasa? Karena semua orang mengalaminya. Bukan kamu sendiri. Oh Tuhan kan sendiri mengalami. Sok banget gitu loh kata orang soe. Tuhan masalah saya begitu biasa. Lu sendiri yang ngalamin. Banyak orang mengalami pencobaan. Percaya Kristus atau tidak, Kristen atau bukan, semua pasti punya masalah yang besar. Makanya pencobaan itu barang biasa. Masalah itu barang biasa karena semua orang mengalami. Bukan kita sendiri yang mengalami. Bila orang di sebelah saudara, lu punya masalah enggak? Punya? Berarti kita orang bermasalah dong. Berarti pencobaan itu barang biasa. Amin. Bilang lagi, pencobaan barang biasa. Nikmatin saja. Ibarat kalau makan itu makanan biasa, tambah masako sedikit biar makin enak. Ini barang biasa. Sekali waktu saya memimpin sebuah pemakaman, orang naik menyanyi lagu. Mengapa hidupku terus begini sampai berarti turun dah. Jangan menyanyi lagu-lagu yang tidak membawa pengharapan. Aku tak sanggup lagi. Itu jawabannya apa? Mati saja. Seorang pegawai kecamatan dia mungkin jengkel dengan Bapak Camat. Terus dia menyanyi satu lagu. Tanpa dia sadari, dia dikunjungi, kantor kecamatan dikunjungi oleh pendetanya. Dia menyanyi, ku tak mau hidup seperti, ku tak mau hidup yang kedua kali, ku tak mau menderita seperti ini. Tiba-tiba pendeta muncul, dia langsung nyanyi, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Haleluya. Ngeri sekali. Pencobaan biasa karena semua orang mengalaminya. Mau pendeta, mau pakar teologi, mau jemaat, maupun rakyat jelata sampai pejabat, semua ada masalah. Jadi di dunia ini tempat masalah, tempat persoalan. Tapi hal yang beda dengan iman Kristen adalah Tuhan tempat kita di tengah masalah untuk memurnikan kita cinta Yesus atau tidak. Itu penting. Pencobaan yang kamu alami pencobaan biasa karena dialami oleh semua orang. Tapi beda dengan orang Kristen yang percaya sungguh kepada Tuhan. Kita mengalami pencobaan biasa. Kenapa biasa? Karena Allah ada di pihak kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan berikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan. Paulus cerita perjalanan bangsa Israel. Mereka bilang kita lapar, Musa, kita haus, Musa. Tuhan bikin air yang pahit menjadi manis, yaitu di marah. Tidak selamanya marah itu pahit. Marah artinya pahit. Tapi ketika Tuhan mengubah marah, pahit menjadi manis. Ketika bangsa Israel lapar, Tuhan kasih mereka makan roti. Ketika mereka lapar, Tuhan kasih burung puyuh. Ketika mereka lapar, semua disiapkan Tuhan di tengah padang gurun. Bahkan Alkitab berkata selama 40 tahun di padang gurun, kasut mereka tidak robek, pakaian mereka tidak rusak. 40 tahun. Luar biasa kan? Pemeliharaan Tuhan luar biasa. Bayangkan padang gurun, saudara. Padang gurun tidak ada pepohonan, tidak ada tumbuhan, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Dan yang paling berbahaya, padang gurun punya ular. Padang gurun itu paling berbisa. Dia tidak sampai 1 meter. Dia punya ekor itu seperti antena. Itu ular pendek itu. Karena supaya kita nanti ada LCD, saya bisa tampilkan ular padang gurun macam apa. Itu kalau ekor bunyi, itu dia berkeliaran di lubang-lubang di padang gurun. Dan itu dia bisa lebih mematikan daripada king cobra.
padang gurun, iya ada ular. Tapi luar biasa, ular tidak pagut dorang. Hanya ketika dorang marah Tuhan, baru ular pagut. Tuhan munculkan ular dari padang gurun. Bayangkan ular begitu ramai muncul, lu mau lari di mana? Oh, luar biasa. Tuhan piara dorang di padang pasir. Kalau panas, tidak kepanasan, karena ada tiang awan. Malam tidak kedinginan, karena ada tiang api yang menghangatkan. Luar biasa. Terlalu spesial orang Israel, terlalu manja. Tuhan manjakan mereka di padang gurun, luar biasa. Bila orang di sebelah saudara, nikmati pencobaan. Karena perhatian Tuhan ada pada kamu. Artinya berarti bahwa ketika saudara dan saya menghadapi pencobaan-pencobaan, Tuhan selalu ada dekat dengan kita. Dan tanda bahwa Tuhan dekat dengan kita di dalam pencobaan adalah kita diberikan kekuatan. Saudara berdoa dan berkata, Tuhan angkat pencobaan. Itu Anda bertentangan dengan hati Tuhan, bertentangan dengan Alkitab. Yang Alkitab katakan, jika boleh jauhkan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakmu, kehendakmu yang jadi. Maka diutuslah malaikat untuk datang, berikan kekuatan. Berarti doa kita, saya berdoa dan jemaat Pintu Eloh, kalian pun berdoa menghadapi pencobaan adalah, Tuhan, jika ini kehendakmu, berikan saya kekuatan untuk menghadapi. Bukan berdoa, Tuhan angkat pencobaan ini, angkat masalah ini. Tuhan tidak angkat, apa? Kalau Tuhan tidak mau angkat, bagaimana? Kalau Tuhan yang izinkan terjadi, pasti kita kasih kita kekuatan, saudara. Ya, hanya pencobaan biasa. Karena yang pertama banyak orang mengalaminya. Yang kedua Tuhan hadir untuk menolong kita. Intinya Tuhan ada, itu paling penting. Lewat bayang maut sekalipun aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang beserta aku. Jadi pertanyaan saya sekali lagi. Siapa di sini yang merasa punya masalah lebih berat daripada orang lain? Coba angkat tangan. Ada yang punya masalah begitu berat, merasa masalah begitu berat, dia lari, aku mau mati, saya mau bunuh diri. Dia lari sampai di jembatan Liliba. Begitu mau lihat turun, dia kaget, wih dalam sekali. Ini turun mati baik, langsung mati baik. Kalau turun, kaki patah terus gigi pindah 3, wah repot, langsung kaki bengkok. Kasihan sekali tidak mati. Ada satu nona yang berdiri di jembatan Liliba. Nona cantik sekali. Dia mau bunuh diri. Lalu ada tukang ojek lewat. Wih, nona biasa dong kalau nona cantik pasti begitu. Dia mundur. Nona mau bunuh diri. Iya kak, beta mau bunuh diri. Kenapa? Beta bapak selalu marah beta. Terus saya peduli dengan beta. Mereka marah beta pak. Kakak maka beta mau bunuh diri. Beta mau lompat dari jembatan. Wih, laki-laki ojek dia bilang, ini kesempatan, ini cantik-cantik bunuh diri. Lalu kemudian laki-laki bilang, Nona, sebelum kau bunuh diri, kakak boleh minta satu permintaan. Boleh kak, boleh. Beta boleh cium Nona satu kali kok. Nona bilang, terserah kakak mau cium di mana, terserah. Oh iya, kayak habuk dia bapak. Habuk, pokoknya gigit kiri gigit kanan. Sampai selesai sepanjang berlaku kita tanya, Nona, kenapa lu mau bunuh diri? Kak, setiap kali beta pakai baju perempuan beta marah. Maksudnya lu bancing? Iya beta bencong. Lu ajar sudah. Lu mati. Ternyata dia gigit bencong saudara ya. Haleluya. Bertepuk tangan dulu Tuhan ini. Ingatlah, ada jaminan Tuhan. Di tengah pencobaan, Tuhan pasti masih pelihara kita. Tuhan masih jaga kita. Jangan kecewa, saudara. Jangan berkata seperti orang Israel. Di Mesir sana ada bawang prei, daun prei, ada bawang bombay. Di Mesir sana ada roti. Memang ada roti. Memang ada daun prei. Memang ada bawang bombay. Tapi mereka makan dalam tekanan dan intimidasi. Mereka makan dalam keadaan yang tidak mengenakan. Mereka tidak bisa menikmati sesuatu pun yang baik. Itulah gambaran orang-orang yang setelah terima Tuhan Yesus dalam perjalanan, dia merasa ikut Tuhan terlalu susah, terlalu banyak aturan, terlalu banyak. Padahal bukan aturan terlalu banyak. Tuhan tunjukkan, ikut saya jalan seperti ini, sempit jalan.
Akhirnya banyak yang tidak bertahan dan berkata, biar sudah, lebih baik saya kembali. Kan di dunia yang dulu saya lebih bebas, saya lebih free. Tapi dia tidak tahu kalau ujungnya menuju kebinasaan. Lebih baik ikut Tuhan sekalipun menghadapi banyak pencobaan. Tapi janji Tuhan, dia tidak pernah meninggalkan kita. Ada seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Suatu waktu dia punya masalah begitu besar, masalah begitu hebat. Lalu dia tidur, ambil keputusan dan tidur saja. Pada waktu dia tidur, dia bermimpi. Dia bermimpi Tuhan datang bersama-sama dengan dia. Tuhan datang bersama-sama dengan dia. Waktu jalan di jalan yang rata, jalan yang hot meet. Weh, Tuhan pegang dia pun tangan, dia pegang Tuhan pun tangan. Dua jalan mimpi. Dua jalan hot meet rata. Oh, tidak ada persoalan. Tapi sekarang mereka masuk di jalan yang berduri. Mereka masuk di ikut jalan-jalan hutan yang itu, kalau saya di kampung itu satu duri dia bernama dasia. Kamu tahu tidak duri dasia? Duri yang hitam sekali, itu bisa berangkai-rangkai baru duduk kayak ranjau. Itu kalau saudara injak, mama, luar biasa. Jadi mereka melewati jalan yang berduri. Wah, sambil jalan, tapi dalam mimpi dia lihat, ini ada kaki yang injak ini duri, berdarah-darah. Dia merasa Tuhan kasih tinggal saya nih. Masa duri dan onak kok. Tuhan kasih tinggal saya. Tadi jalan sama-sama, Tuhan pegang tangan baik-baik ini. Sampai pas di duri dan onak, kok Tuhan tidak ada? Tuhan tidak pegang sapu tangan ini. Tapi di belakang tuh kaki berdarah semua karena duri tuh. Berdarah semua. Tuhan di mana nih? Tuhan kenapa kasih tinggal saya berdarah begini? Tuhan. Tuhan bilang, kenapa? Waktu di jalan hot, Tuhan sama-sama dengan saya. Di jalan yang bagus, Tuhan sama-sama dengan saya. Sekarang masuk onak dan duri. Di padang gurun yang berduri ada berular. Tuhan kasih tinggal saya. Tega kau Tuhan. Tadi dua pasang kaki, sekarang satu pasang kaki saja. Tuhan di mana? Tuhan berkata demikian, anak, kamu diam saja. Tadi jalan hotmik, kita udah bergandengan tangan jalan senang sukacita kan? Sekarang masuk di tempat yang duri. Kau marah saya? Kau mengamuk? Anakku, jangan marah. Karena satu pasang kaki yang berdarah yang injak itu sapung kaki, bukan kau pun kaki. Nah kalau itu Tuhan pun kaki, lalu saya di mana? Saya ada gendong lu ini. Kamu dalam gendonganku. Amin. Menghadapi masalah yang begitu hebat, pencobaan yang luar biasa menurut kita, tetap tenang. Tuhan gendong kita, dia pasti jaga kita. Saya percaya Mas Nadi punya anak. Kira-kira bawa dan motor dalam perjalanan lalu hujan besar, lalu Mas sendiri dan Mama yang pakai mantel, terus yang kecil, Nadira kasih tinggal di basah, begitu kan? Tidak. Pasti kita bilang, biar saya basah, asal anak tidak basah. Biar saya susah, asal anak tidak susah. Biar saya tidak makan, asal anak makan. Amin. Kalau orang tua di dunia saja begini, apalagi Bapa kita di surga. Mari kita lihat ayat ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan manusia. Berarti baru standar ini. Terus dibilang apa? Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Menghadapi laut Teberau, bangsa Israel bingung, ada musuh di belakang yang harus menghancurkan mereka. Tapi Tuhan berkata, Musa, kenapa lu berteriak begitu? Ambil tongkat, tunjuk ke laut sana. Dan akhirnya laut terbelah, mereka bisa lewat. Artinya, dia buka jalan saat tiada jalan. Ketika kau menghadapi kehimpitan hidup, kau menghadapi satu persoalan yang seperti tidak jalan keluar, berlututlah dan berseru kepada Tuhan. Lemparkan tongkat imanmu dan berkata, hai masalah, terbelahlah, saya mau lewat. Itu hal yang luar biasa. Rasul Paulus yang tulis dalam pencobaan biasa, bayangkan. Alkitab berkata dia mengalami karam kapal. Dia mengalami didera, disiksa. Dia nyaris putus asa. Bahkan sampai terakhir kepalanya dipancung hanya karena ikut Yesus Kristus. Itu saja dia bilang itu pencobaan biasa. Bayangkan, ditampar, diinjak, dimaki, dicaci, itu biasa kata Paulus. Nah kalau kita baru dibully sedikit saja,
Ketemu orang muka tidak betul, kita bilang pasti tidak suka saya tuh. Oh pasti ada apa-apa nih. Ya sudah, tidak mau bertemu lagi. Padahal mungkin orang pemroman muka yang macam begitu. Aku tercuriga. Apalagi kalau Salomo, dia tidak balas. Oh pasti dia jengkel saya. Atau kita chat berulang-ulang tidak balas. Woi, pasti istri mana beta lagi. Berarti sudah. Sudahlah. Nanti bertemu bilang, saya chat dulu tidak bisa balas sama saya. Lu terlalu Padahal dia tidak balas karena memang dia di tempat yang hanya panjat pohon baru dapat jaringan. Gitu, ya. Pencobaan yang gak mengalami pencobaan biasa. Paulus mengalami biasa. Maka Yesus bilang ditampar pipi kiri kasih pipi kanan. Kamu dikutuk memberkati. Kamu dibenci doakan. Itu barang biasa. Jadi mulai hari ini sepakat bersama dengan saya. Di dalam Tuhan, ikut saya bilang, di dalam Tuhan Yesus, pencobaan itu barang biasa. Sekali lagi, di dalam Tuhan Yesus, pencobaan itu barang biasa. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya tidak tahu kamu yang hadir hari ini, kamu masalah apa? Mungkin ada yang mau chat dengan Bapak dari perasaan malu, mau chat dengan Bapak juga. Tidak apa-apa. Saya mendapat chat yang begitu banyak. Yang suami selingkuh lah, yang orang kirim kuasa gelap lah, yang pacarnya kasih putus dan hatinya terluka, jantungnya agak retak lah. Dia jantung retak, bilang ini luar biasa. Ada banyak persoalan. Saudara yang kekasih, saya tidak tahu persoalan kita apa, tapi Tuhan tahu. Dia akan berikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi. Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Pertama, berdoa. Kedua, mengucap syukur atasnya. Ketiga, berikan pengampunan. Lepaskan pengampunan kepada orang yang membenci saudara. Saudara akan merasa nyaman. Yang keempat, jangan tinggalkan persekutuan ini. Kenapa? Saudara datang ke pintu elok bersekutu bukan karena kita mau minta saudara punya uang. Bukan meminta sesuatu yang lain. Saudara datang di sini supaya kita saling menguatkan kalau ada masalah. Mari kita doakan. Kalau ada dosa, mari kita selesaikan. Saya juga tidak berkata, dasar lu ya, dosa lu. Tidak, saudara. Karena hadir saya di sini diutus Tuhan bukan menghakimi saudara, tapi menghibur, mengobati, mengangkat. Saya sepakat dengan saudara saya, sahabat saya Mel Atok yang berkata gereja adalah bengkelnya orang berdosa. Maka izinkanlah saya untuk mengutip kalimat mereka ini. Mengutip kalimat daripada Mel Atok. Pintu elok adalah bengkelnya orang berdosa. Tempat saudara diperbaiki, dipersiapkan untuk masuk surga. Inti di pintu elok mempersiapkan saudara masuk surga. Tidak ada yang lain. Karena itu jangan tinggalkan persekutuan. Di tempat ini kita saling mendoakan. Jangan berkata, Bapak, saya orang berdosa. Ini tempatnya, datanglah. Kami tidak akan menolak saudara, tidak akan usir saudara. Kita akan sama-sama bergandeng tangan bersama-sama melayani Tuhan. Saya rindu saudara-saudara yang ada di sini. Mas Nadi juga akan dipakai oleh Tuhan. Ibu juga akan dipakai oleh Tuhan. Ya. Setelah Tuhan izinkan hamba-hamba Tuhan diberkati, dinikahkan di tempat ini, maka mereka doa masuk dalam badan pengurus jemaat Tuhan di tempat ini. Paling tidak Mas Nadi kita kasih tugas ketua panitia pembangunan. Amen. Karena beliau seorang tukang. Om Ruben juga tukang juga. Jadi kalau ada di rumah kalian yang butuh bangun rumah, butuh kerja apa? Ini Om dua saudara, Om Ruben dengan Om Nadi. Kontak. Saya sebagai orang tengah perantara menghadirkan mereka berdua. Harga itu kalian omong sendiri. Saya tidak mau campur tangan di dalam. Karena itu di luar tanggung jawab saya. Tapi jangan lupa bawa perpuluhannya. Ya. Nanti minggu depan kita taruh kotak perpuluhan, kotak syukur, kita akan rancang sendiri. Dari kecil kita belajar untuk itu. Amin. Supaya jangan sebesar dong. Tuhan ini mentang-mentang orang sebanyak harus taruh kotak. Tidak. Saya mau ajar dari awal. Kita memberi dan mengembalikan hak Tuhan. Saudara dapat 100.000. Maka pisahkan 10.000. Itu punya Tuhan yang dikasih pulang. Itu belum hitung persembahan. Itu bukan persembahan syukur. Itu Tuhan pun kita kasih pulang.
100.000 kasih keluar 10.000 per puluhan, baru saudara mau ambil 5.000 lagi, ini ucapan syukur, maka saudara dapat 85. Tuhan hanya dapat 15. Bayangkan Tuhan hanya dapat 15.000, tapi kita minta terlalu banyak. Tuhan berkati babi saya beranak 5 ekor. Tuhan berkati istri saya melahirkan 10 ekor, 10 ekor 10 anak. Tuhan berkati ini berkati, wah minta banyak. Padahal kasih cuma 15.000. Maka iklan daripada Extra Joss bilang apa? Tanding kalau sebanding. Amin. Kami memberi ini bukan untuk supaya sogok Tuhan. Tuhan saya suka kasih jadi Tuhan berkati saya. Itu salah juga. Kalau Tuhan bilang, ya saya kasih toh, lu kenapa saya ambil? Lu bayar O2, mau? Wah. Bayangkan Tuhan bilang O2 satu hari 50 perak saja. Kalikan dengan 80 tahun saudara hidup kali. 50 rupiah kali 80. Pusing, ini kasih makan alih susah, bayar kontrakan dulu, terus bayar napas lagi. Jadi mulai minggu depan, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, bawa perpuluhanmu, bawa ucapan syukurmu, dukungan penginjilan, diakonia, kita akan bikin rapi semua. Mulai tahun ini, walaupun kita hanya pos saja, dan mulai minggu depan, buletin, kita akan kasih masuk info keuangan. Kita akan masuk info keuangan. Karena hal-hal begini yang menjadi persoalan. Oh, ibu pendeta ini suka pakai anting, anting emas, lu tahu tidak? Perpuluhan saya, perpuluhan dia pakai, dia makan kok kenyang. Itu barang biasa. Amin. Barang biasa. Orang itu barang biasa. Orang bully kita itu barang biasa. Saudara tidak usah kasih naik status. Lihat ini, beta ini adalah selebritis, tidak usah. Biarkan mereka bantu untuk mempromosikan kita. Amin. Supaya kita ketemu Sebe. Itu Sebe. Ini Facebook. Itu sudah. Wah, Sebe jadi selebritis. Tidak perlu jadi selebgram. Dengan sendiri Tuhan angkat tepat pada waktunya. Mari hari ini kita berdoa dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan sekaligus kita berdoa menyerahkan diri dan sekaligus persiapkan masuk di dalam perjamuan kudus.